Yuk langsung aja aku mau bahas. Yang pertama ini ada IHSG. IHSG-nya kayak gini, sepi-sepi, slow melo-melo hari ini ya. Jadi hari ini ada beberapa saham yang menguat, di antaranya ada saham AMMN itu naik sekitaran 6,4%, dan Mtrade juga udah sempat beli kemarin dan lagi ngehold cuan aja. Oke, tring, lagi ngehold cuan. Untuk jangka menengahnya sekitaran 8,59 sampai 9,34%. Sementara itu untuk jangka pendeknya udah profit taking. Nah, kemudian selain itu kita ada saham TINS. Selain AMMN ada saham brand yang juga bergerak aktif hari ini, tapi kita belum ada action buy apapun, jadi masih wait and see. Terus Big Banks ada saham BBNI yang udah mulai menghijau, kita nanti mau bahas saham Big Banks lainnya ya. Oke, ya, jadi perhatiin di sini. Ini BBNI-nya dia udah mulai hijau, tapi hijaunya tuh sebenarnya masih sideways gitu. Terus BBCA agak-agak turun dikit, tapi ini normal banget seperti yang kita bahas 2 atau 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya, tepatnya di tanggal 2 Juni ya. Terus atau hari Senin kemarin. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk saham yang bergerak aktif hari ini ada TINS dan MBMA, dimana kita udah sempat bahas kemarin untuk sektor metals yang potensi aktif ya. Jadi ada beberapa sentimen di live kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, saya coba cek. Kayaknya kemarin deh, live kemarin aku ngebahas tentang metals. Ya benar, kemarin aku ada ngebahas tentang metals di live kemarin. Nah ini TINS tadi pagi ada naik lumayan tinggi, Mtrade udah profit taking juga buat saham TINS-nya. Ini AMMN, mari kita lihat TINS. Ya, jadi TINS tadi pagi kita udah profit taking untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya kita masih hold. Nah, hari ini kelihatan banget ekornya tinggi, banyak yang profit taking. Terus kemudian MBMA juga aktif, hari ini sempat mengual di awal perdagangan tinggi. Terus Mtrade udah profit taking saham MBMA hari ini. Jadi udah cuan sekitaran jangka pendek 39 sampai 40%. Thank you MBMA. Sedangkan untuk jangka menengahnya kita masih ngehold. Nah, terus kemudian sorry, ini bukan batuk tapi kayaknya asam nih, asam lambung. Saham yang bergerak aktif selain itu ada Grup Bakri, ada BRMS ya yang hari ini mantul setelah kita watch beberapa hari kemarin. Kemarin mantulnya, kemarin kita ada review buy, tapi perhatikan tren gedenya sebenarnya lagi sideways aja. Nah ini review besarnya, nanti saya akan ulang lagi untuk lebih detailsnya. Terus Bumi Resources sempat breakout tapi balik jadi sideways lagi. Terus Grup Ahab Soro itu suami Mbak Puan Maharani, ada saham Raja dan Ratu yang mulai masuk dalam tren naiknya dia, mulai masuk dalam stage 2-nya dia. Jadi ini adalah stage 4, perhatikan di gambar di Igoy. Terus kemudian ini adalah batas masuk ke stage 2. Ini sudah masuk ke anak tangga ketiga untuk saham Raja. Demikian pula dengan saham Ratu yang hari ini aktif. Ratu, kalau Ratu gimana? Udah anak tangga keberapa nih? Ratu tuh udah anak tangga yang ketiga juga, meskipun anak tangganya nggak sesolid Raja. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Terus gimana kabarnya dengan Toba dan kawan-kawan? Tapi sebelumnya aku mau kasih dulu beberapa poin-poin penting dari live malam hari ini. Yang pertama, breaking news banget, jadi masih fresh banget ya. European Central Bank atau ECB itu ada motong suku bunga lagi, kalau nggak salah itu sudah 8 kali berturut-turut ya, udah motong suku bunga 8 kali berturut-turut. Jadi diturunin 25 basis point dari 2,25 jadi 2%. Dan itu pastinya bikin Trump geram banget, karena Trump kepengen banget ya supaya The Fed nurunin suku bunga.
Dan ada kemungkinan The Fed juga akan segera menurunkan suku bunga karena melihat kondisi inflasi Amerika yang sudah mulai semakin turun terus gitu ya. Nah terus Trump, ada breaking news dari Amerika. Trump itu melarang 12 negara, rakyat dari 12 negara untuk masuk ke Amerika, dan salah satunya adalah China. Thank God Indonesia nggak kena, karena kalau kena itu bakalan mengganggu sekali ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau berbisnis ke sana, atau mau kuliah atau sekolah, atau ada apa namanya sanak keluarganya yang mau ke sana, ya itu sangat merepotkan sekali. Ya ini saya nggak tahu apakah ini buntut dari dia kesel sama Harvard atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini orang ya nggak bisa ngelarang Harvard, terus dia bikin kayak gitu. Jadi salah satunya China dilarang masuk ke Amerika. Nah tapi nggak tahu juga ya keputusannya dia ini bakalan final atau enggak, karena di Amerika tuh keputusan presiden tuh kayaknya masih dipertimbangkan oleh court atau pengadilan Amerika, yang nggak bisa sembarang-sembarang aja kayak gitu. Nah terus kemudian Indonesia dan Amerika ini bakalan lanjut nego kedua kalinya pada minggu depan, di mana dokumen negosiasi Indonesia ini termasuk yang paling maju dari 18 negara lain, dan bahkan mendapat apresiasi langsung dari United States, asalkan gak dibully lagi. Karena waktu meeting yang pertama kayaknya banyak kan US yang diuntungin, cuman Indo kayaknya nggak terlalu nurut-nurut juga terkait contohnya ya penggunaan QRIS, ya masih maju-maju aja tuh, QRIS-nya masih jalan aja gitu, masih berkembang dan bahkan bekerja sama dengan banyak negara. Indo sendiri juga kerjasama dengan China itu semakin merapat juga gitu. Jadi ya karena sebenarnya lebih perlu ke China daripada ke US-nya. Nah semoga peluang Indonesia ini bisa semakin kuat dengan Amerika. Nah, terus The Fed atau Bank Sentral Amerika ini baru aja ngeluarin laporan namanya Beige Book. Isinya bilang apa? Itu bilang aktivitas ekonomi Amerika tuh turun karena tarif impor yang tinggi ini bikin biaya produksi dan harga barang tuh naik. Nah, laporan ini tuh dikumpulin dari 12 wilayah bank regional The Fed lewat survei dan wawancara oleh pelaku usaha sampai tanggal 23 Mei 2025. Nah, The Fed ini lagi galau melawan inflasi dulu atau ngejaga ekonomi biar nggak makin loyo. Jadi besar kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga, dan itu impactnya positif buat pasar saham dan kripto. Bisa bikin kripto naik juga selain pasar saham. Ya, jadi kripto dan saham aku perhatikan siklusnya sangat mirip sekali. Dari dalam negeri ada kabar dari Danantara yang mau investasi 81 triliun hingga akhir 2025. Catat sektornya, ada 8 sektor yang jadi fokus utama dari investasi Danantara. Pastinya perhatiin emiten-emiten BUMN. Mau banking, mau metals, apapun catat banget. Dan sektor yang diperhatiin diinvestasi oleh Danantara ada hilirisasi mineral, yang kemarin aku udah bahas di live aku juga, beberapa saham yang terdampak apa saja aku udah bahas di live kemarin ya. Terus kemudian energi baru terbarukan atau EBT, terus utilitas infrastruktur, kemudian kawasan industri, serta pangan dan pertanian gitu ya. Jadi memang tema-tema ini yang dari beberapa waktu yang lalu itu juga sering disebut oleh Pak Pandu Syahrir dan masih konsisten di tema-tema ini. Nah jadi saham-saham ini yang kita mesti perhatiin, saham-saham kawasan industri apa aja ya. Nanti ke depan kita akan bahas. Oke, terus saham aktif hari ini terdorong dari berbagai sentimen. Contohnya BRMS tuh lagi membangun pabrik ketiga, Bumi lagi ngebut kuasi reorganisasi supaya kinerja keuangannya makin sehat. Raja diperkirakan mencatat kenaikan EBITDA dan laba bersih karena ada akuisisi dan proyek baru. Nah, langsung aja kita akan bahas beberapa saham yang potensial ya, atau beberapa saham yang aktif, atau mungkin justru malah kita harus hati-hati. Oke, aku mau bahas dari Danantara. Danantara investasi 81 triliun hingga akhir 2025. Emiten apa yang paling diuntungkan? Kalau kita bicara tentang hilirisasi, yuk kita bahas tentang Antam, Inco, dan MBMA yang kemarin sebenarnya sudah sempat aku bahas. Aku nggak tahu apakah perlu diulang atau enggak. Antam itu dia membentuk higher high terus. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Menurut aku tinggal ngehold aja, masih belum berubah analisisnya. Terus kemudian Inco teman-teman bisa
wait and see juga for retracement, jangan terlalu buru-buru. Sedangkan MBMA baru mengawali tren naiknya dan kita baru profit taking jangka pendek, kita lagi nunggu dia retrace ke di area jangka pendeknya lagi. Mungkin sekitaran 420-an untuk masuk lagi buat jangka pendek setelah profit taking. M-Trade profit taking sekitaran 39 sampai 40%. Thank you M-Trade. Oke ya. Nah, M-Trade tadi ada profit taking untuk beberapa saham, saya jauhin dikit ininya HP saya biar kelihatan kameranya ya. Ini AMMN, TINS, Dewa, MDKA, MBMA, Toba, kita semua profit taking, dan profit takingnya tebel-tebel di MBMA dan Toba. Nah, Toba ini adalah salah satu perusahaan yang bertema EBT juga, energi baru terbarukan ya. Jadi nanti kita akan lihat juga nih. Oke, yuk kita langsung aja bahas emiten-emiten ini karena masih terkait dengan metals ya, mungkin ada kaitannya juga dengan hilirisasi. MBMA kita kemarin udah bahas, kita mau bahas yang lain yaitu saham AMMN yang kemarin saya belum bahas. Nah, kemarin AMMN itu breakout dari MA 100-nya dengan volume transaksi sangat tinggi dan masih berpotensi menguat sampai level 8450. Disclaimer, di area itu sudah sangat rawan sekali profit taking. Ya, jadi congrats to M-Traders yang udah sempat cuan dari AMMN dan kita masih ngehold. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya saham ini, it's okay, no worries, masih ada banyak saham lainnya ya. Jadi yang paling penting adalah belajar di M-Trade Academy dulu teman-teman. Buat yang masih pemula dan mau belajar gratis, langsung aja DM aku M-Trade Start buat belajar di webinar M-Trade Start tanggal 14 Juni jam 10. Ketik EMTRADE START alias M-Trade Start ke DM aku. Malam hari ini aku live-nya nggak akan lama karena aku tahu kalian mau enjoy long weekend dan mungkin ada yang mau bersiap-siap untuk ibadah juga buat esok hari atau malam hari ini ya. Jadi barangkali mau ngeliat ada yang mau nonton bola juga mungkin ya. Nah, aku akan share beberapa hal yang penting dan aku akan coba untuk bisa lebih tajam ya. Oke, terus kita mau lihat saham TINS ya, TINS yang juga lagi dibenahin oleh Danantara BUMN 1 ini menarik. Kenapa? Kemarin breakout sebenarnya dan hari ini ekornya kayak gini tuh sebenarnya karena profit taking dalam jangka pendek dan juga karena mau libur panjang lagi. Wah, setiap pekan kita ada long weekend ya, hanya di Indonesia nih, enak banget. Dan TINS ini masih layak untuk kita watch retracementnya, baik untuk jangka pendek trading ataupun jangka menengah dengan potensial sampai level 1365. Disclaimer teman-teman semuanya, jadi masih bisa di watch. Kemudian emiten emas atau mas-masan seperti BRMS yang tadi saya sudah sempat bahas, big trendnya masih sideways. Jadi jika dia masih ada potensi retracement sampai 394 atau 400, itu juga beautiful untuk kita bisa watch juga. Disclaimer buat yang masih pemula, jangan semuanya asal langsung hajar beli aja karena di market itu sangat volatile sekali, belakangan cepat naik cepat turun. Jadi Anda harus siap dengan surprise. Aku agak random dikit ya, tadi ke BRMS tiba-tiba keinget aja, terus aku mau ke Dewa ya. Jadi saham Dewa ini juga belakangan aktif, atau Dharma Henwa ini lumayan aktif juga, and beautiful pattern. Ini ada pattern cup with handle, tapi meskipun cup with handle-nya tuh sangat kecil sekali. Kemarin breakout-nya solid dan kelihatan banget dari tanggal 2 Mei kemarin terbentuk pattern akumulasi 2, 14, 27 Mei sampai 4 Juni itu terbentuk pattern akumulasi ya. Jadi perhatikan di sini dia breakout dari trend sideways-nya pada 4 Juni dengan volume transaksi sangat tinggi sekali, dan hari ini retrace dengan volume yang kecil. Jadi ada potensi dia akan bisa lanjut uptrend lagi. Jadi kalau misalkan kepengen Dewa, mungkin tunggu aja dia turun di area 172-an. Nah, kemudian yang berikutnya aku mau bahas saham apa nih yang M-Trade. Tadi profit taking Dewa buat jangka pendek, tapi jangka menengah masih hold dan kita masih akan mau masuk buat jangka pendek lagi buat di tektok. Kalau aku sih lebih suka jangka menengah dengan kondisi market seperti ini supaya cuannya juga lebih banyak ya. Tapi kalau misalkan kalian masih pemula dan pengen ngerasain dua-duanya, saran aku sih separuh jangka pendek, separuh jangka menengah di M-Trade. Thank you gift-nya teman-teman yang ada di Tok Pentaminium, thank you gift-nya, appreciate it.
Oke, terus kemudian MDKA gimana kabarnya? Ini udah deket banget kena resisten. Sebenarnya kita nggak jualan di resisten sih, enggak. Cuman kayaknya udah mulai agak-agak rawan profit taking. Di M-Trade masih ada hold MDKA dan posisinya juga kebetulan masih cuan. 21-23%. Thank you buat tim M-Trade. Nah, jadi di sini kita masih ngehold, kok belum jualan sih? Belum, patah trennya. Dan saya mau naikin supportnya MDKA ini di level 21.20 dari sebelumnya supportnya di 20.20. Kenapa? Dengan adanya breakout kemarin, supportnya bisa dinaikin, otomatis stop loss atau trailing stopnya bisa dinaikin juga. Tapi kalau posisi belinya di bawah kayak gini, kayak di M-Trade teman-teman yang di tok-tok di YT, chartnya ada di Igoy. Jadi kalau posisi belinya di bawah seperti itu, teman-teman, ini bukan jadi stop loss lagi, tapi jadi trailing stop ya. Oke. Nah, terus kemudian aku mau bahas saham yang lain, yaitu saham yang tadi sempat di sell oleh M-Trade, tapi sebenarnya masih menarik. MBMA udah dibahas, MDKA udah bahas. Mari kita bahas Toba, Pesap, dan Era. Toba, Pesap, dan Era. Toba dulu deh ya, ini juga bertema EBT atau energi baru terbarukan. Dulu Pak Pandu Syahrir menjadi salah satu direksi dari Toba, kemudian mengundurkan diri sejak masuk dalam Danantara. Nah, perhatikan di sini untuk Toba sendiri dengan volume transaksi sangat tinggi seperti ini, perhatikan di sini. Ya, hari ini sempat rally tadi, tapi kelihatan banget banyak orang yang mau profit taking jelang liburan panjang. It's okay, nggak masalah. Dan kita tadi profit taking juga Tobanya 25-26%. Kita masih menunggu kesempatan untuk masuk lagi. Kita masih watch, pantengin terus saham ini buat jangka pendek. Sementara yang jangka menengah M-Trade masih hold. Kemudian Pesap, teman-teman perhatikan Pesap, saham Pesap ini M-Trade profit taking sekitar 56-58% per hari ini karena dia sempat merah ya, jadi sempat merah. Tapi sekali lagi kita masih akan watch saham ini. It's very beautiful pattern. Kita lagi nungguin dia buat dia agak-agak longsor atau konsolidasi sedikit seperti PGEO ya. Jadi PGEO juga masih cakep. Disclaimer teman-teman semuanya, intinya mesti tahu kapan profit taking kalau misalkan teman-teman trading supaya tidak terbawa arus makin ke atas, makin banyak masuknya nominalnya, padahal makin ke atas harusnya makin ngerem atau makin ngurangin posisinya. Oke ya. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini saham Era juga lagi di area support. Ini sangat potensial sekali untuk kita watch juga ya. Nah, jadi banyak yang memperkirakan bakal terjadi krisis finansial besar, seperti contohnya Ray Dalio itu sudah berkali-kali ngomong Amerika itu berada di puncak siklus hutang jangka panjangnya dia dan sangat rawan sekali. Kemudian belum lama ini Robert Kiyosaki juga mengatakan bakal terjadi krisis finansial besar, dan tidak hanya mereka, tapi ada banyak orang lagi yang menyebut bahwa akan terjadi krisis finansial besar. Hal terpenting yang perlu kalian lakukan adalah prepare the cash, karena cash is the king. Selama saya di market, seringkali saya baca tentang quotes cash is the king. Saya nggak ngerti gimana, dulu saya nggak ngerti gimana ya, sampai akhirnya saya paham apa artinya cash is the king. Artinya yang menangan yang punya duit. Kenapa? Karena kalau pas marketnya jatuh longsor, yang punya duit itulah yang bisa beli ya, kira-kira kayak gitu. Nah, terus dari pihak BRIS sendiri atau Bank Syariah Indonesia nggak mau komentari rumor akuisisi saham oleh Danantara. Terus aku mau bahas satu emiten yang aku jarang bahas, yaitu UNTR, di mana UNTR ini mau akuisisi tambang emas dan nikel. Ternyata aku nge-live-nya di YT unlisted, jadi 10 orang doang yang nonton di YT. Whatever. Oke, ya jadi ini UNTR, perhatikan masih di bawah, sementara yang lain-lainnya udah pada naik. Dan dia mau ngakuisisi tambang emas dan nikel, itu berita-berita aja. Cuman bisalah di watch untuk saham ini, oke? Nah, terus buat beberapa saham US ya, aku mau nge-review, bahas nggak ya US stocks ya? Atau mungkin besok aja kali ya. Kayaknya malam hari ini cukup yang aku bahas saham-sahamnya daripada kebanyakan juga. Oke, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, kalau mau follow Igoy aku @ellenmay_official, dan thank you yang baru nge-follow aku ya, nama aku Ellen May.
Udah ya, gitu aja ya. Mau bahas apa ya? Gue lupa. Mau bahas US stocks. Oke, bahas dikit ya. Mari kita bahas dikit beberapa saham US stocks. Ada saham Endeavor Silver Corporation. Ini beberapa saham yang gap up pada perdagangan hari ini dan pantas banget dimasukin watchlist untuk ditunggu retracementnya. Mungkin beberapa hari ke depan ada saham EXK dari US yang kalian bisa tunggu retracementnya. Terus kemudian beberapa saham terkait dengan perak-perak dan emas-emas. Ya, tadi ada EXK, terus kemudian ada First Majestic Silver atau kode sahamnya AG ini juga gap up, jadi boleh dimasukin ke watchlist. Thanks to my team yang udah provide this data, jadi tunggu aja retracementnya. Kita prinsipnya nggak pernah mau ngejar saham yang udah gap up, tapi kita suka saham yang retrace ya, jadi biarin aja. Ini ada Harmony Gold Mining, jadi saham-saham gold mining itu mulai meroket. Ini ada CDE atau Coeur Mining juga ya, ini bisa dimasukin ke watchlist. Nah mungkin nggak banyak ya saham-saham ini bisa dimasukin ke watchlist. Nanti aku akan masukin ke Igoy channel aku ya teman-teman ya. Itu aja deh. Mr. Wanli ya suka-suka aku toh. Lu mau nonton nggak mau nonton US stock ya teman-teman, ada yang mau ada nggak mau. Pokoknya aku nge-live suka-suka aku mau ngomong apa. TLKM Selasa update jual ya Miss, jual kalau buat trading sih ya oke. Itu aja, terima kasih semuanya yang udah nonton live aku malam hari ini dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha buat kalian yang merayakan. Minal aidin, kok minal aidin ya? Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf kalau aku suka nyelutuk yang aku suka-suka aku, memang aku suka-suka aku gitu. Anyway, salam cuan buat semuanya, buat teman-teman semua M-Traders. Dan yang masih pemula yang mau belajar trading langsung aja ke M-Trade Start. DM aku M-Trade Start, acaranya tanggal 14 Juni jam 10 pagi. Dan sekali lagi, happy long weekend. Kayaknya hampir tiap minggu aku ngomong ini, happy long weekend. Dadah. Dah. Gold dong. Ini aja, di Igoy channel aja ya. Oke, thank you giftnya. Dah. DM aku aja, DM. Jangan ditulis di situ, say.